Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sungguh bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau meninggikan Dia, kita mau sembah Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha tinggi, yang sangat mengasihi saya dan saudara, dan dengan kasih setianya terus memelihara kehidupan kita. Engkau
muliakan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Sebab Engkaulah, amin, Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan pagi ini, kami meninggikan Engkau. Kami kagum akan hadirat-Mu Tuhan, kami kagum akan setiap kasih pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami punyalah seperti Engkau. Kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan boleh berbicara kepada kami. Melalui setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, Tuhanlah yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-48. Kita akan membaca ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-48, kita akan membaca ayat yang ke-10 saja. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saya akan bagian A, saya akan kembali baca untuk kita. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saudara, ketika kita berbicara tentang pekerjaan, tentang bekerja, salah satu yang diharapkan adalah bagaimana kita menjadi pribadi orang-orang percaya yang giat dalam bekerja. Saudara, kalau kita membaca dalam kisah penciptaan, bagaimana Tuhan Allah
juga merancang sedemikian secara khusus manusia untuk melakukan berbagai macam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara, kalau kita melihat di sini dalam kisah penciptaan, Allah menempatkan Adam di Taman Eden untuk memberinya pekerjaan. Jadi sekali lagi, prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah prinsip memberi sesuatu, bukan menikmati sesuatu. Berkontribusi, bukan sekedar mengkonsumsi saja. Saudara, ketika Tuhan Allah menciptakan dunia, menanam serta mengatur Taman Eden, kemudian Allah menempatkan Adam di sana untuk memberikannya, memberinya pekerjaan. Sungguh Tuhan Allah merencanakan pekerjaan bahkan sebelum menciptakan Adam dan Hawa atau manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa diajak atau dibawa ke Taman Eden, Adam dan Hawa diberi Tuhan pekerjaan. Saudara, makanya kalau kita membaca dalam pasal 2 itu ayat 4b sampai 7 dikatakan begini. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum muncul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sudah tadi ada penekanannya bagaimana Tuhan Allah ingin semuanya dikerjakan, dikelola dengan baik. Tetapi di sini dikatakan bahwa dalam firman ini situasi memang sedang tidak baik. Maka dikatakan di situ belum ada orang untuk mengusahakannya. Mengusahakannya berarti untuk bekerja, memakai atau menggunakan alat itu. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat prinsip yang konsisten. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan Adam, Allah memberinya kekuasaan atas ikan di laut, burung di udara, dan makhluk hidup yang merayap di bumi. Saudara, apa yang terpikir olehmu kalau Adam diberi kekuasaan? Ada banyak orang mengejar-ngejar kekuasaan, ya. Ada banyak orang menghalalkan berbagai cara, yang penting dapat kekuasaan, ya. Saudara, pertanyaan saya adalah ketika kita atau saudara berbicara tentang kuasa, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Ketika kita berbicara tentang kerajaan, kuasa, apa yang terlintas oleh kita? Saudara, bayangan orang secara umum ketika dia memiliki kuasa berarti dia mengatur, berarti dia dilayani. Itu pemahaman secara umum, kan? Tapi justru firman Allah mengatakan dengan jelas, Allah memberikan kepada Adam dan Hawa itu kekuasaan atas ikan di laut, burung-burung udara, dan makhluk yang merayap di bumi. Apa artinya diberi kekuasaan? Diberi kekuasaan, diberi kekuasaan itu, kalau kita memperhatikan di sini, bukan untuk menikmati, tetapi diberi kekuasaan itu berarti, saudaraku, Allah sedang memberikan kekuasaannya, menyamakan ketika sudah berikan kekuasaan itu. Apa maksudnya? Allah memberikannya tanggung jawab.
Jadi kekuasaan itu dibarengi tanggung jawab. Kekuasaan itu dibarengi dengan tugas. Maka ketika Allah memberikan kekuasaan, itu berarti Allah memberikan kekuasaan atau pekerjaan. Kalau Tuhan Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang, berarti dia sedang memberikan pekerjaan. Bekerja. Setiap tugas yang Allah berikan kepada Adam menuntut kerja. Menuntut bekerja. Apa tugasnya rupanya? Wah, kasih nama ya. Kasih nama seluruh binatang itu nggak gampang ya. Saya kadang orang ada minta, tolong Pak buatkan nama. Satu aja pusing saya carinya. Tapi ini menamai itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara. Dan pekerjaan itu menurut apa? Ya bekerja. Tugas yang diberikan itu menuntut dia bekerja. Menuntut Adam dan Hawa bekerja. Ya, maka ketika kita memperhatikan di sini betapa Allah ingin ya benar-benar menggunakan kita semua sebagai alatnya melalui pekerjaan kita. Saudara, setiap tugas yang Allah berikan kepada Adam menuntut bekerja. Setiap tugas pemeliharaan dan pelindungan terhadap Taman Eden menuntut bekerja juga. Karena Adam dan Hawa kan diberikan tugas itu ya. Menuntut bekerja. Penanaman apa saja umpamanya. Penamaan apa saja di muka itu yang ditugaskan Allah kan kepada Adam dan Hawa kan. Itu semua menuntut untuk kita bekerja. Saudaraku. Tuhan Allah memberikan kepada kita begitu banyak potensi. Dan itu semua akan tergali ketika saya dan saudara bekerja. Maka Tuhan ingin Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan prinsip ini. Bahwa Allah menciptakan Adam untuk bekerja. Allah menciptakan saya dan saudara juga untuk bekerja. Ingatlah baik-baik. Tuhan Allah menyamakan kekuasaan itu dengan bekerja. Jadi ketika kita boleh memahami bagaimana saudara tugas dan fungsi kita, maka kita akan lebih bersuka cita. Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Dan kiranya kita boleh sungguh-sungguh setia di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Kau beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sembah Tuhan, sembah tinggikan namamu. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami meninggikan namamu. Sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku
Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau menghendaki kami bekerja, Engkau menghendaki kami bekerja, Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk kami boleh sungguh bekerja, Engkau memberikan kepada kami tanggung jawab yang semua itu menuntut pekerjaan kami. Engkau memberikan kepada kami apapun Tuhan ingin kami bekerja. Tuhan, karena kami sungguh percaya Tuhan menciptakan, merancang kami untuk boleh melakukan perkara-perkara yang Tuhan boleh inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarkan kami boleh menyadari di dalam setiap kuasa ada tugas pelayanan, dalam setiap kuasa ada tanggung jawab, dalam setiap tugas kuasa Tuhan memberikan Tuhan kepada kami, Tuhan, kesanggupan untuk kami boleh bekerja. Di dalam setiap Tuhan promosi, dalam setiap apa Tuhan selalu ada untuk boleh kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan, biarkan kami menjadi pribadi-pribadi sebagaimana Adam yang taat melakukan segala sesuatu yang Tuhan Allah berikan, yang Tuhan Allah nyatakan, yang Tuhan Allah Tuhan boleh sungguh kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk setiap pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan oleh berbagai gereja. Tuhan berkati pelayanan ini. Biarlah pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertentu, ataupun terhadap suku-suku tertentu, atau terhadap Tuhan apapun, supaya kami boleh sungguh-sungguh semakin hari melihat bagaimana Tuhan boleh bekerja dalam setiap kehidupan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan supaya kami semuanya selalu hidup mengandalkan Tuhan saja, memberikan yang terbaik yang Tuhan boleh sungguh berikan kepada setiap orang-orang yang memerlukannya. Tuhan, Kau juga yang menolong. Bapa di surga, pagi ini kami serahkan buat setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, untuk pelayanan atau tugas Tuhan, pekerjaan misi, dimanapun Tuhan, Kau juga yang menuntun dan menyertai Tuhan. Engkau juga yang senantiasa Tuhan memakai setiap hamba-Mu ini. Berkati ya Bapa. Tuhan, Kau sungguh yang memampukan kami. Kami mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk jangkauan Tuhan yang dilakukan oleh siapapun. Tuhan, Kau juga yang bekerja. Berkati juga untuk kerinduan kami bahwa setiap pribadi jemaat GBI Jakarta Pusat memiliki kehidupan doa, memiliki kehidupan keteladanan Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami katakan semua bernas Tuhan, oleh karena kami hidup di dalamnya. Tuhan, terima kasih, kami serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap persekutuan doa pagi kami ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan apapun yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga untuk setiap Tuhan pelayanan misi di daerah-daerah terpencil, daerah tertentu yang Tuhan menentukan setiap Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Kau juga yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau serahkan buat setiap penjangkauan buat setiap anak-anak muda, supaya mereka boleh sungguh-sungguh terjangkau dan boleh sungguh Tuhan boleh bersama-sama dipersiapkan dalam setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan buat saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Kau juga memberikan pemulihan kesehatan. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap saudara kami yang lain yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Kau juga yang memulihkan. Tuhan, yang memberikan kesembuhan Tuhan. Berkati Tuhan juga untuk setiap pekerjaan, buat setiap aktivitas kami, buat setiap ini Tuhan juga Engkau juga yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya selalu ada kekuatan di dalam Engkau. Selalu ada sesuatu hal yang tidak pernah kami biarkan terjadi Tuhan. Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang melawat setiap kami Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Hari ini sungguh kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Allah menciptakan Adam untuk bekerja. Demikian juga saya dan saudara sebagai anak-anaknya Adam, Tuhan juga boleh sungguh memberikan kepada kita tanggung jawab yang sama untuk boleh bekerja. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita dan karya kita. Shalom Immanuel.